Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita mulai ya, latihan nomor 6 nih. Oke, soal nomor 1 adalah, pertama kita kan selalu menilai irama sinus atau tidak ya. Kita lihat di sini, kita cari irama sinusnya ada nggak P-nya? P-nya nggak ada, nggak tampak. Yang manis tuh nggak ada. Tapi kalau teman-teman lihat detail, itu di sini memang ada. Ini apa ini? Ini gelombang T. Ya, ini adalah gelombang T. Ini juga gelombang T. Nah, kalau yang ini T, nah ini mungkin P, mungkin. Ya. Tapi ini gelombang T. Nah, ini gelombang T, mungkin ini P yang saya garis ini. Ya. Oke, yang lain, yang lain ini gelombang T, gelombang P-nya tidak begitu jelas. Nah, ini gelombang T. Ya. Cuma kalau kita syarat irama sinus kan harus P-nya itu muncul terus menerus. Nah, padahal jelas ini P-nya kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Berarti bukan sinus, ya kan? Terus kalau bukan sinus, begitu bukan sinus, satu hal yang teman-teman harus pikirkan adalah siapa tahu ini suatu atrial fibrilasi. Karena itu adalah 20% dari aritmia. Paling khas adalah dengan melihat ini. Nah, irregular. Nah, ini irregular. Irregularity dari rate-nya, iramanya. Jelas ini suatu atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ada 3 kan? Normorespon, rapid, atau slow respon. Ini yang termasuk rapid, karena rate-nya cepat, kurang lebih sekitar 140-an kali per menit. Betul. Ya. Terus aksesnya normal enggak? Satunya positif, AVF positif, so normal, PR interval tidak bisa dinilai. GRS lebar tidak ada, V1 tidak ada RBBB. Lihat V6 tidak ada LBBB. So tidak ada, berarti langkah selanjutnya hipertrofi kan, langkah ke-6. Langkah ke-6 ada nggak hipertrofi? Nggak ada. Koroner. Koroner lihat, cari ada ST elevasi, nggak ada, ST depresi tidak ada. Jadi ini betul-betul murni hanya AF rapid respon saja. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung ke chat deh, apa-apa ya. Kalau enggak kita langsung. Oke, so nomor 2 sama. Ini ramah sinus apa enggak? Teman-teman, ya ini ada P 1 GRS, 1 P 1 GRS, 1 P 1 GRS, 1 P 1 GRS. So irama sinus. Karena kita lihat P-nya positif di LI2 dan negatif di AVR. So irama sinus. Berapa kali per menit? Kira-kira 1, 2, 3, 4 kurang sedikit, 80 kali per menit. Aksis normal enggak? Satunya negatif. AVF positif. So, sudah RAD kan? Irama sinus 80 kali per menit, aksesnya RAD. PR interval normal nggak, Mas? Mbak? Ya, tek. Oh, normal. Oke, terus GRS lebar. Ada nggak GRS lebar? Di V1 sama V6. Lihat, di V1 itu memang ada bayangan kayak RSR aksen ya di sini ya. Tetapi ketika kita lihat di V5, V6 itu tidak tampak ada white S yang jelas gitu ya. Jadi kalau mau ngomong ini RBBB kok kayaknya enggak. Tapi memang ada RSR aksen nih. RSR aksen. Tapi tidak semua RSR aksen itu RBBB ya. Kriteria RBBB kan salah satunya kalau ada di V5 V6 juga ada white S. Ini nanti kita bicarakan ya. Terus habis itu LBBB jelas nggak ada. Hipertrofi ventricle. Nah, kalau ini malah bisa. Kenapa kok bisa? Kenapa? Hipertrofi ventricle kiri, atrium dulu, atrium dulu ada nggak hipertrofi atrium? Kita lihat di lead V1. Ini ada P pulmonal atau P mitral di sini. Kayaknya ke atas sama ke bawah hampir sama ya. Terus yang di lead 2 ini agak kecil sih. Aku rasa sih masih relatif normal ya. Tapi
Yang kita lihat di sini adalah, coba kalau hipertrofi ventrikel kanan ada nggak? Nah, kalau hipertrofi ventrikel kanan mungkin masih ada. Kenapa? Karena lihat nih, R per S di sini lebih dari 1. Ya kan? Itu yang pertama. Kedua, lihat. Ini gelombang S-nya itu persisten ada terus sampai V6. Teman-teman kalau ingat, harusnya di V5, V6 ini S-nya kecil kan? Harusnya lebih banyak R-nya daripada S-nya. Jadi ini S-nya sama. Bahkan kalau yang V6, V5 ini S-nya lebih dalam, S lebih dalam daripada R. Artinya ditambah dengan tadi aksesnya apa? Aksesnya RAD. Nah, berarti kita curiga ada suatu minimal hipertrofi ventrikel kanan itu bisa, atau tekanan di ventrikel kanan yang meningkat itu bisa. Kemudian kalau koroner gimana? Lihat ini ada T inversi, T inversi, T inversi. Tapi karena ini kita curiga suspek ya, RVH. Jadi kalau ada RVH, maka pattern ini mungkin bukan suatu iskemia, mungkin bagian dari RVH. RVH itu kadang-kadang tidak selalu tidak selalu. Oke, betul. Saya juga lupa ya. V1, V4 ini juga ya T inversi ya. RVH itu kadang-kadang secara anatomi bisa aja enggak membesar ya, tapi ada RV overload. Jadi ada pressure atau peningkatan tekanan di right ventricle. Itu juga bisa. Gambarannya seperti RVH gitu. Jadi ini kita masih suspek RVH. Nah, itu langkah ke-7. Kan ada iskemik apa enggak ya, langkah ke-7 ya. Ini kayak DD-nya mungkin bisa saja sih iskemia di anteroseptal dan inferior. Mungkin, tapi bisa juga ini bagian dari right ventricle hypertrophy. Seperti kalau teman-teman ingat LVH, itu kan ada strain. Kadang-kadang di V5, V6. Itu bisa enggak itu iskemik? Ya, bisa aja. Ya. Tapi kalau itu betul-betul suatu kriteria LVH, ya itu biasanya karena strain, karena left ventricle hypertrophy-nya. Terus, nah ini ada satu hal yang mungkin baru, yaitu ini langkah ke-8. Langkah ke-8 itu apa sih? Langkah ke-8 itu misalnya tentang elektrolit, gangguan elektrolit. 2, tentang digoksin, intoksifikasi digitalis. Nah, 1 adalah QT interval. Ya. QT intervalnya normal enggak? Ini sampai sini. Pas separuh. Nah, kurang lebih kira-kira normal. Terus ada yang khas lagi nomor 8. Jadi ketika kita masuk ke 8 ini memang harus agak lebih banyak belajar. Jadi kita harus ingat itu mengarahnya ke arah mana. Salah satunya adalah kalau teman-teman udah tahu ada namanya kriteria S1 Q3 T3. Apa ini? Kriteria untuk apa? S1 Q3 T3 untuk apa? Tolong jawab deh di chat. Ada gelombang S di lead 1. Ya, betul. Pulmonary emboli. S di lead 1, Q di lead 3, dan T di lead 3. Tuh. Apa yang membuat kita lebih curiga lagi? Kalau ada pulmonary emboli adalah adanya ini. Hipertrofi ventrikel kanan curiganya nih. Karena R dibandingkan S lebih tinggi R-nya di V1 dan ini persisten S di V5, V6. Dan mungkin T inversi ini bawaan dari pulmonary emboli. Nah, nanti aku ada teorinya ya. Jadi kalau kita jawab, nah ini aku menjawab dua-duanya sinus, mungkin iskemia anterior dan inferior, ya toh. Ada RAD, ada S1 Q3, curiga suatu pulmonary emboli. Plus ini mungkin suspek RVH, nah, tidak bisa. Ya. Ini tetap EKG itu tidak bisa mewakili pemeriksaan klinis, anamnese, dan lain-lain. Kita harus berpikir lebih banyak. Nah, ini contoh ini, SAT chest pain dan dyspnea. Ini bisa aja koroner, bisa saja suatu pulmonary emboli, bisa aja bukan dua-duanya. Nah, nanti kita harus gali lebih lanjut kalau kita mau memastikan diagnosanya pada pasien ini. Nah, ini contoh dari
S1 Q3 pattern. S1 Q3 T3 pattern. Nah, ini adalah salah satu aja. Tidak selalu loh ya, tidak selalu S1 Q3 berarti pulmonary emboli, tidak selalu. Nah, ini adalah contoh beberapa pasien-pasien dengan S1 pulmonary emboli, ECG-nya apa? Lihat, anterior T-wave inversion. Loh, tadi ada enggak pasien kita tadi? Ada. Nah, ya, takikardia. Kadang-kadang ada incomplete RBBB, ya. Ya, right ventricle overload. Right ventricle overload lihat di mana? Di V1, V2, V3 ada T inversi, ST depresi dengan RAD tadi juga di lead 3 AVF. Itu juga bisa menunjukkan suatu right ventricle overload. Nah, kalau yang ini dia non-specific STT wave changes, sinus takikardi. Nah, jadi kalau kita lihat ECG kita tadi, ya mungkin pulmonary emboli mungkin. Tetap ini ECG tidak bisa memastikan ini suatu pulmonary emboli. Sekali lagi ada beberapa pattern lain, misalnya ini T inversion di lead V1 sampai V4, terus S1 Q3 pattern, terus ada QR pattern di V1, R, S, R. Tapi Q-nya lebih turun ke bawah. Nah, jadi kalau punya kita tadi ada enggak? Enggak ada ya, ini enggak kelihatan ya di sini ya. Oke. Tapi enggak apa-apa. Nah, tadi kita lihat kan ada RAD. Jadi ketika apa sih fungsinya kita memikirkan tentang aksis? Karena kalau kita memikirkan aksisnya ke kiri ya. Misalnya kita temukan EKG LAD nih. Maka kita harus berpikir, apa yang bikin dia LAD? Misalnya ini, misalnya ini, misalnya ini, misalnya ini. LVH. OMI inferior. Ini tambahannya. Ini bisa bikin left axis deviation. Bagaimana dengan RAD? Nah, kalau RAD, pikirkan ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ini juga. Atau apa RAD? Ada high lateral old myocard infarct. Itu juga bisa membuat aksesnya menjadi RAD. Artinya, ketika teman-teman lihat baca irama sinus, kok RAD ya? Nah, ketika ada RAD, pikirkan, ada RVH enggak? Ini yang paling sering. Kalau RAD, paling sering adalah RVH. Harus langsung dicari, dipikirkan ada RVH apa enggak. Kayak tadi, ECG kita tadi, kalau kita tidak aware, RAD, udah RAD terus apa? RAD kita harus berpikir siapa tahu ada RVH dan ternyata pada persisten S kan ya. Oke. Nah, ini ada salah satu ECG, contoh ECG pada pulmonary emboli juga sama. RS-RSN pattern di V1, di S-wave di V6 kayak EKG kita tadi kan. Nah, ini malah tidak begitu jelas kalau EKG 3 tadi RS-RSN-nya kelihatan. Lihat. Ini. Nah, RS-RSN-nya kelihatan kan? Terus inverted T-wave. Loh, kita dapat tadi. ECG kita sama, juga sama. Ya, ada persisten S nih di lead V6. Kita juga tadi ada ya. Oke, ada pertanyaan enggak nomor 2 nih? Kalau ada pertanyaan tak jawab, kalau enggak saya lanjut. Sekarang nomor 3 ya. Apa ini pasien ini? Irama sinus enggak? Nomor 3, irama sinus. Lihat ada 1P, diikuti 1 GRS. Berapa kali per menit? Ini kotak-kotaknya enggak kelihatan ya, tapi kurang lebih sekitar anggap aja cepet lah 140 kali per menit. Aksesnya normal enggak? 1 positif, APF positif. Oke. PR interval, it looks normal ya. Terus QRS lebar di V1, V6, 1, AVL nggak ada banda brain block, hipertrofi atrium, oke, nggak ada, kayaknya hipertrofi ventricle nggak ada, koroner nggak ada. So, ini sinus takikardi doang kayaknya. Oh benar berarti. Ya, sinus takikardi. Nah, jelas 1P diikuti 1 QRS. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung jawab, ngechat aja ya. Oke, very good. Nomor 4. Apa ini jawabannya, teman-teman? Mungkin ada yang sudah jawab. Irama sinus dengan apa? Ini sinus P DRS irama sinus berapa kali per menit? Kalau ada yang sudah jawab, jawab di chat aja, enggak apa-apa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 kali per menit. Aksesnya LAD ya. Mbak Nisa bilang LAD. 1 positif, AVF-nya oke negatif, tapi 2-nya masih normal. Nah, sorry, 2-nya masih positif ya Mbak Nisa ya. Jadi ketika 2-nya masih positif, maka ya, 2-nya masih positif, maka aksesnya masih normal. Itu kalau mazhabnya saya itu. Kalau mazhab saya, mazhab buku yang saya pegang, kalau LAD itu harus satunya positif, ininya negatif, 2-nya negatif, berarti LAD. Ya, itu sampai situ dulu. Oke, terus PR interval sepertinya normal, QRS lebar V1, V6 nggak ada, hipertrofi nggak ada. Nah, sekarang kita lihat ada koroner apa enggak. Mbak Novia curiga perikarditis. Oke, tapi kita lihat ada ST elevasi yang masif. Ya. Ada ST elevasi yang masif, terutama di V2, V3, V4. Ini tidak terlalu. Oke, ini ST elevasi lagi, ini ST elevasi lagi. Nah, ST elevasi yang seperti ini adalah khas untuk STEMI, bukan untuk perikarditis. Kenapa? Kalau perikarditis, dia banyak di hampir semua lead. Ya. Dan pada perikarditis ada enggak resiprokal? Karena dia hampir semua lead, kadang-kadang enggak tampak ada resiprokal. Kalau ini STEMI, jelas ada resiprokalnya, yaitu ST elevasi di 1 sama AVL akan mendapatkan resiprokal di 3 sama AVF. Kenapa demikian? Teman-teman masih lihat kan aksis set. Nah, ini di sini AVL, kebalikannya AVL berapa? 3 kan? Ketika ada ST elevasi di sini naik, kebalikannya di sini akan ST depresi. Jadilah di sini ST depresi di 3 sama ST elevasi di AVL benar, ST depresi di 3 sama AVF, ya kan? Jadi jawabannya apa? Jawabannya ini. STEMI anterior. Kalau inferiornya ini bukan STEMI, tapi ini resiprokal dari anterior. Jadi inferiornya tidak usah disebut sebagai iskemia. Bukan kita sebut sebagai iskemia. Ini adalah resiprokal dari ST elevasi di 1 AVL. Bahkan dengan adanya ST depresi di 3 AVF ini, maka kita akan makin mantap bahwa ini betul-betul ST elevasi miokard infarct. Karena kita kan kadang-kadang harus membedakan dengan misalnya early repolarization. Itu tidak ada resiprokal ini. Nah, ST depresi karena ST elevasi di 1 AVL tidak ada. Nah, yang membedakan adalah kalau ada resiprokal. Oke. Nah, ini memang agak aneh ECG-nya. Kenapa? Karena di V5, V6 relatif normal. Nah, bisa aja sih kita bilang ini STEMI anterior plus high lateral. Tapi ya gampangannya STEMI anterior gitu aja, anterior luas, anterior luas. Walaupun V5 V6-nya tidak masuk, ya. Tapi kalau teman-teman mau STEMI anterior plus high lateral itu boleh, itu juga apa-apa. Yang inferior sekali lagi bukan suatu iskemia, itu adalah resiprokal atau kebalikan. Nah, oke, sekarang nomor 5 irama sinus dengan apa ini? Sinus berapa rate-nya kira-kira? 100 kali per menit, aksesnya 1 positif, AVF, AVF-nya positif apa enggak? Kalau 2-nya udah banyak negatif ya, ini juga mungkin lebih banyak negatif. Jadi aksesnya kayaknya RAD ya. RAD apa normal? Kalau kita menghitung secara detail dari vektor ya, ada sih beberapa buku yang ngajarin itu. Jadi gini, kalau ini kan ke bawahnya sama ke atasnya mungkin hampir sama ya. Hampir sama. Cuma ke bawahnya itu QRS-nya lebih lebar. Artinya, vektor yang ke bawah ini sama ini, ya, lebih banyak mana vektornya? Lebih banyak ini karena dia QRS-nya lebih gede, lebih luas. Tapi kok satunya memang masih positif ya. Kalau RAD juga tidak cocok.
Mungkin normal sih bisa sih. Nah, kita lihat di sini lebih banyak, lebih tinggi ya daripada ini ya. Walaupun ini lebih lebar. Jadi mungkin masih normal aksesnya. Oke. Sama sinus berapa tadi? 100 kali per menit, akses kita anggap normal aja. Karena RBBB kadang-kadang RAD. Ya, tapi walaupun tidak selalu ya. Makanya tadi begitu saya lihat RBBB kayak RAD gitu ya. Tapi memang betul nggak selalu. Aksesnya normal, PR interval aku rasa normal. Nah, PR interval normal. Normal apa enggak? Ini sampai ini 5 kotak atau memanjang? Dok, dok. 5,5 kah? 5,5 ya udah memanjang. Terus RBBB. Karena apa? Jelas ini. Ada pattern RBBB, RS reaction di V1 dengan white S di V6. Nah, ini white S nih. Normalnya kan tidak ada ini. Nah, nanti teman-teman lihat di buku ya. Aku jawabannya apa? RBBB tok. Jadi AV blocknya tidak tak anggap, Mbak. Ya. Kalau membedakan komplit dan inkomplit, lihat eh, besarnya QRS. Nah, kalau ini komplit apa inkomplit menurut teman-teman? Kalau lihat bentukannya, ini sudah 3 kotak. Kalau 3 kotak, berarti 0,12 itu sudah komplit. Kalau inkomplit, ini kurang dari 0,12. Kurang dari 3 kotak. Misalnya 2,5 kotak kecil, itu inkomplit. Kalau ini sepertinya udah komplit. Ini kurang ya, kunci ini ya. Maaf ya, komplit. Ini lenggarap cepet-cepetan. Oke, sinus takikardi dengan komplit RBBB. Ya. Oke, sekarang nomor 6 ya. Nomor 6, irama sinus enggak? Ayo, irama sinus apa enggak, teman-teman? Oke, sudah jawab Mbak Nisa. Accelerated junctional rhythm. Kenapa kok accelerated? Karena P-nya terbalik. Jelas bukan sinus. Karena P-nya terbalik. Di AVR malah positif. Kalau kita hitung, GRS-nya, PR intervalnya juga deket tuh, kurang dari 3 kotak. Jadi memang betul mungkin suatu accelerated junctional rhythm. Jadi bukan irama sinus, tapi irama junction. Cuma ingat irama junction normalnya berapa? 40 sampai 60. Ini rate-nya berapa nih? Ini kurang lebih sekitar 80 kali per menit. Ya kan? Ya 4 kotak kurang sedikit lah ya. Mungkin 80 kali per menit. Aksesnya satu positif, AVF positif, so normal. Terus yang lain-lain aku rasa masih cukup oke ya. Badal prinsip tidak ada, hipertrofi tidak ada. Jadi hanya apa? Jawaban kok apa jawaban? Terus jawab, accelerated junctional rhythm. Bukan sinus ya, bukan sinus. Jelas bukan sinus. Oke, jelas ya ini ya. Masuk ke nomor 7. Irama sinus apa enggak nih? Bukan. Apa kira-kira? Lihat, ada enggak ada, ya, enggak ada P. Begitu enggak ada P, teman-teman langsung lihat irregular apa enggak? Oh, irregular. Berarti AF ada 3 tadi, rapid, slow, atau normal response. Very good, ini termasuk rapid response karena rate-nya di atas 100 rata-rata. Kemudian ada apa? PR interval jelas tidak bisa dihitung. Aksisnya 1 negatif, AVF-nya positif. Jadi RAD, AF, rapid, RAD. Terus ada bundle branch block. Yes, very good teman-teman. Pinter-pinter kabeh ya. Nah, ini agak lebar walaupun tidak lebar banget ya, tapi yang jelas kalau di sininya jelas sudah suatu RB komplit karena GRS-nya betul-betul lebar. Nah, tapi dengan RBBB komplit karena 3 kotak ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Tinggal 8 soal. Oke, ini ramah sinus apa enggak? SVT.
Oke. Semuanya setuju kalau ini SVT? Saya tanya nih, semuanya setuju gak? Ada yang tidak setuju kah? Ada yang mau menjawab lain? Setuju? Yakin? Syarat SVT itu apa sih? Syarat SVT harus betul-betul reguler. Teman-teman lihat ya. Ini juga yang jawab di IG kita yang soal monitor itu banyak banget yang jawab dia SVT juga. Tapi sebenarnya kalau diteliti ini tidak reguler tapi irreguler. Lihat di V2. V2 ya. Ini panjang, pendek, panjang, pendek. Sama nggak ini? Irreguler. Apa ini? Atrial fibrilasi. Nah, lihat di lid 2 panjang. Lihat, teman-teman lihat. Reguler apa enggak? Irreguler. Irreguler. Ini pendek, agak panjang. Pendek, agak pendek sedikit, lebih panjang. Ini lebih panjang lagi. Pendek, lebih panjang lagi. Nah, AF. Karena P-nya jelas tidak tampak kan? Ini gelombang T, ini gelombang T, gelombang T, gelombang T, gelombang T, ini gelombang P-nya mana? Nggak ada. Ingat, begitu gelombang P tidak ada, yang paling pertama teman-teman pikirkan adalah atrial fibrilasi. Ada apa enggak? Dengan RKR yang tidak teratur. Ya. Oke. Electrical alternance, oke, mungkin. Memang dia agak naik turunnya di sini ya. Tapi yang khas banget ini adalah atrial AF rapid. Aksesnya normal enggak? Satu negatif, negatif, berarti ini LAD. Lah, kalau ini LAD benar nih. Satu positif, AVF negatif, duanya juga negatif. PR interval enggak bisa dicek. GRS lebar di V1, V6 enggak ada. Terus hipertrofi enggak ada, ya. Ventrikel kanan maupun kiri enggak ada. Terus apa? Koroner, ada enggak koroner? Nah, satu hal yang khas pada pasien ini adalah ada namanya poor air wave progression. Teman-teman masih ingat enggak? Pernah baca kan? Poor air wave progression itu artinya apa? R di V1 itu harusnya makin tinggi di sini, makin tinggi lagi di sini, makin tinggi lagi di sini. Ini sudah R dominan. Ini juga R dominan, bukan S-nya yang dalam kayak gini. Jadi kalau kita lihat dari V1, V2, V3, V4, itu R-nya ya segitu-segitu aja. Padahal kalau ECG normal harusnya R-nya makin lama makin tinggi. Di V1 R-nya kecil, di sini makin tinggi, makin tinggi. Jadi ini ada namanya poor airwave progression. Poor airwave progression itu apa toh? Nah, itu DD-nya bisa dari old myocard infarct, bisa miopati, ya, macam-macam. Tapi itu harus kita sebut supaya kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu, ya. Dengan persisten S di V5, V6. Tapi bukan RVH. Kenapa kok bukan RVH? Walaupun ada persisten S. Karena aksesnya LAD. Nah, kalau RVH harusnya aksesnya apa? Kalau RVH? RAD. Ini aksesnya LAD. Jadi kita tidak akan ngomong ini juga suatu RVH karena aksesnya bukan RAD. Oke. Oke, sekarang nomor 9. Apa ini, teman-teman? Nomor 9. Irama sinus. Kita lihat dulu di sini P-nya nggak jelas. P-nya ada nggak? Teman-teman lihat P nggak? Tidak tampak. Nah, nggak ada. Nggak ada. Ingat, kalau lihat P, jangan hanya di satu lead. Lead, cari di lead lain juga. Lihat di lead lain juga. Tidak tampak P betul. So, ingat, begitu tidak tampak P, satu hal yang teman-teman harus pikirkan, saya bolak-balik ngomong, atrial fibrilasi. Lihat, irreguler nggak? Tek, tek, tek. Oh, irreguler nih. Tek, 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 tek. Yes, irreguler. So, atrial fibrilasi. Normorespon atau rapid respon? Kalau ini sih kiranya normorespon ya. Aksesnya
AF normorespon, betul, Mbak Arina. Aksesnya normal. Satu positif, oh enggak ding, AVF negatif ya. Duanya juga negatif. So LAD. Terus PR interval nggak bisa dihitung kan. Sekarang lihat QRS lebar. Di V1 nggak ada RSL ya, ini ada gelombang Q malah ya. Tapi di V2 ada RSR, di V6 ada white S. Ini juga hipertrofi. Hipertrofi mungkin tidak hipertrofi. Kalau hipertrofi atrium jelas tidak bisa kita lihat. Hipertrofi ventrikel kanan, pertama bisa aja karena ini ada R yang tinggi dengan gini. Kalau RBBB saja tok ya, itu harusnya ini ada RBBB, RSR aksen di sini oke. Tapi harusnya di V6 tuh R-nya tetap tinggi. Ini terus white S gini. Ngerti nggak maksudku? Bukan R yang kecil kayak gini. Ketika kita lihat di sini ada R yang kecil di sini dominan, bisa RBBB dengan RVH. Kalau RBBB murni, harusnya di V6 ada R yang tinggi, R-nya tetap ke atas, bukan R kecil kayak gini. Ketika ada R kecil di sini, namanya persisten S yang di V5, V6, kita harus beri ke R-nya. Cuma yang tidak cocok apa? Aksesnya LAD. Nah, itu yang tidak cocok tuh. Ya kan? Aksesnya LAD. Kalau RVH harusnya aksesnya RAD. Jadi mungkin hanya dengan RBBB aja ya. Nah, ternyata AF dengan RBBB saja. Kemungkinan RVH kita coret. Koroner, lihat kalau ada bundle branch block, di sini ada T inversi, ini wajar. Ini bagian dari bundle branch block-nya, bukan iskemia anteroseptal. Nih, bukan iskemia anteroseptal. Gelombang Q-nya ini masuk patologis nggak ya? Kalau ini sih kayak patologis di sini sih ya. Ya lewat 25%. Tapi kalau ini kok nggak begitu jelas. Ada 25% nggak ini di P2 ini? Kalau ada 25% bisa kita sebut sebagai OMI anteroseptal. Bisa. Kalau teman-teman ada EKG kayak gini, ada gelombang Q di V1, V2, kan harusnya gini. Harusnya itu kalau nggak ada old myocard infarct, dia tek. Begitu ada infark, dia gini. Nah, ini gini. Nah, ininya hilang jadi gelombang Q. Jadi ini. Nah, itu bisa. Kalau misalnya kita yakin betul ini ada gelombang Q, atau mungkin kita tambah deh suspek OMI anteroseptal. Bisa juga, karena dia ada gelombang Q. Ini kayak Q kecil di sini ya. Boleh nggak sih ECG bikin suspek? Ya, boleh aja. Hawong awake dhewe urung mesti bener ya toh. Supaya yang ini terutama kalau kita dari laborat kita membaca, supaya orang yang membaca ini secara klinis dia harus memikirkan ini apa kira-kira gitu ya, enggak apa-apa. Oke, nomor 10. Nomor 10 apa ini? Teman-teman. Sinus enggak? Oke, very good. Jelas ini P-nya enggak tampak, enggak jelas. P yang ada muncul terus-menerus enggak ada. GRS-nya lebar, teratur. Ya, sini namanya VT. Khas banget sebenarnya kalau VT, kalau kita bisa melihat AV disosiasi. Kita lihat ada nggak ya? Nggak begitu kelihatan. Apakah ini? Apakah ini? P? Ketika ada P, kalau khas banget kita bisa melihat AV disosiasi, kita makin yakin itu VT. Tapi kalau saya, itu prinsip, kalau saya tidak bisa, kan nanti ada teman-teman yang, wah ini SVT aberran dok, mungkin dok, oke ya, boleh lah. Tapi kalau bagi saya, kalau secara klinis, karena gini, 80% white GRS tachycardia itu VT. Ya. Jadi lebih baik Dewi salah menganggap ini VT daripada kita anggap SVT aberrans
kemudian kita treat sebagai SVT. Pasiennya bisa meninggal tuh. VT kita kasih, misalnya kita yakin betul SVT aburan, kemudian kita kasih misalnya diltiazem. Wah, itu bisa tidak karu-karuan. Kalau kayak gini kamu ragu-ragu, ya kasih amiodaron aja, sudah selesai. Nah, dia bisa, kalau ini SVT aburan ya amiodaron, kalau VT ya obatnya amiodaron juga. Kalau tidak stabil, langsung kardioversi. Kalau tidak ada nadi ya kamu langsung defibrilasi. Jadi gitu ya. Nanti kita belajar lebih detail. Ada itu kuliahnya, ada di link YouTube ya. Oke, kita nomor 11 deh. Nomor 11, irama sinus apa enggak? Irama sinus karena 1P dikutul 1 GRS, 1P dikutul 1 GRS. Berapa kali per menit? 1, 2, 3, 4. Oke, sekitar 70 atau 80 kali per menit ya. Aksesnya normal enggak? Ini negatif, AVF-nya negatif. AVR-nya positif. So, aksesnya superior namanya. Karena sini negatif, ini negatif, situ positif, berarti aksesnya superior. Kemudian PR interval. Tak sampai tak, oh berarti normal. Kurang dari 5 kotak kecil, kan? Terus GRS lebar. Akses superior. Akses superior itu adalah ketika di satu negatif, jadi ini aksis. Ya kan? Kalau ini sampai sini, itu kan normal. Ini RAD. Sampai sini ini RAD. Kalau LAD, min 30, sampai sini. Nah, ini LAD. Nah, akses superior itu kalau ada di sini. Nah, apa ciri akses superior? Yaitu ketika satu ini AVF. Satu negatif, AVF-nya juga negatif, berarti dia satunya ditinggalkan, AVF juga ditinggalkan, jadinya dia di sini. Nah, inilah yang disebut sebagai akses superior. Nah, oke, terus kita masuk yang selanjutnya dulu ya. PR interval tadi normal, akses sudah normal, superior, bundle branch block. Ada enggak bundle branch block? RSR aksen. Kita lihat di sini. Ya. Di V1 ini kayak gambaran bundle branch block. Ya. Tapi R-nya nggak ada, yang R ke atas ada. R ke atas pertama nggak ada. Kan harusnya gini. R yang ke atas kayak tadi hampir sama, ini lah digantikan oleh Q patologis. Dan kita lihat di sini ada ST elevasi. Tapi kita bisa melihat ada white S di V5, V6. Oh, berarti ini aslinya ya. Sakjane pasien ini sebelumnya ada serangan jantung, ini pasien dengan RBBB. Tapi kemudian ada STEMI dan sudah terbentuk Q patologis. Jadi pasiennya bisa kita bilang sebagai irama sinus RBBB dengan STEMI anterior. STEMI anteriornya kita tidak tahu onsetnya berapa jam. Ya, tapi yang jelas sudah ada gelombang Q, tapi masih ada ST elevasi. Jadi tetap kita bisa bilang sebagai Q patologis. Q patologis adalah menentukan Q patologis. Jadi Q patologis adalah gini. Kalau EKG itu kan yang normal itu gini. Tek, tek, R. Nah, P, RS. I-nya nggak ada. Kadang-kadang P, I kecil, R-nya tinggi gini. Nah, ini S. Ini normal. Q patologis adalah ketika ininya dalam Q-nya misalnya gini, tek, 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 tek. Nah, dalam Q ini itu lebih dari 25% gelombang R. Ini namanya Q patologis. Karena ada Q yang tidak patologis, yang Q-nya cuma kecil banget, itu tidak patologis. Ya, jadi gitu. STEMI anteroseptal, jadi intinya kalau anteroseptal itu secara umum buku-buku paling sering bilang dia
V1 sama V2. Nah, ada buku yang bilang V1, V2, V3. Nah, terus ada yang bilang anterior itu V1, V2, kalau anterior kalau sudah sampai V4. Kita lihat di sini, V4 masih ada ST elevasi. Masih ada ST elevasi. Kalau yang V5, V6 udah nggak ada, Mas, menurut saya, Mas. Jadi, anterior aja. Kalau anterior ekstensif itu berarti V1, V2, V3, V4, V5, V6. 1 AVL, nah, itu namanya anterior ekstensif, anterior luas. Kalau anterior tok biasanya dibatasi sampai V4. Gitu. Kalau V5, V6, 1 AVL, ini 1 AVL kan nggak ada. V5, V6 juga nggak ada ST elevasi, berarti masih bisa disebut sebagai STEMI anterior. Nah, kalau yang septum betul, kalau teman-teman lihat di anatomi penempelan elektroda itu, yang dekat paling septum mana? V1 sama V2. V3 sudah agak jauh tuh. Jadi sebenarnya saya lebih setuju kalau V3, V4 sudah masuk ke anterior. Nah, kalau septal itu benar-benar fokus hanya di V1 sama V2 aja. Oke, gitu ya. Sekarang nomor 12. Irama sinus apa enggak? Jelas irama sinus. Berapa kali per menit? Kurang lebih sekitar 1, 2, 3. Oke, 80 kali per menit lah ya. Aksis normal, 1 positif. AVF-nya negatif, 2 masih positif. So, normal. PR interval. Nah, ini yang kuncinya pada ECG ini. Kita lihat di sini, ini kesannya persis 3 kotak kalau di sini. Di sini juga persis 3 kotak. Tapi kalau kita lead line, loh ini mepet banget nih. Ini juga mepet banget. Dan lihat ada yang khas ini, ya ini paling khas di sini. Ada belenduknya di sini. Nah, ini adalah delta wave. PR intervalnya jadi memendek. Ini adalah WPW. Kalau WPW, ya gelombang kayak gini, ini bukan kita tidak bisa kita bilang sebagai suatu infark. Old myocardial infarct itu tidak bisa. Atau kita sebut sebagai LVH misalnya, tidak bisa. RVH itu tidak bisa. Pada WPW, hati-hati menyebutkan LVH, RVH, old myocardial infarct, semuanya bisa salah. Itu sebabnya kenapa kalau menyusun 7 langkah itu, PR interval itu nomor 4. Jadi ingat, nomor 1 apa? Sinus, rate, aksis kan? Nomor 4 PR interval. Kenapa? Karena kalau sudah ada WPW, nomor 5 yang hipertrofi, itu harus dikerjakan dengan hati-hati. Nomor 6 ya. 5, 6. Oh, sorry. Nomor 5 bundle branch block. Nah, kalau sudah ada WPW, maka bundle branch block, LBBB juga hampir-hampir nggak bisa kita nilai. Dan saya belum pernah ketemu sih. Ya. Walaupun bisa mirip-mirip ya. Kemudian hipertrofi bisa nggak? Nggak bisa kita nilai pada WPW. Pada koroner bisa nggak? Bisa, cuma harus hati-hati. Saya lebih baik menganjurkan pada teman-teman untuk yang pada fase awal tidak usah mendiagnosa hipertrofi pada pasien WPW. Tidak usah mendiagnosa iskemia atau infak pada pasien WPW. Ya, lihat ini T inversi di 1 AVL ini patternnya WPW. Jadi bukan suatu misalnya hipertrofi atau iskemia. Nggak usah ngomong tentang itu. Karena kita sudah berhenti di langkah keempat. Nah, seperti itu di langkah keempat. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 13. Oke, irama sinus apa enggak? Irama sinus sih kayaknya 1P dikali 1 QRS. Berapa kali per menit? Nah, kita lihat kita berapa kali per menit. Kok kita lihat agak irregular ya? Karena dia di sini. Ini ada irregular ya. Apakah ini? Kita lihat rate rata-ratanya berapa? Nah, rate rata-ratanya ada kurang lebih sekitar 50 kali per menit ya. Rate rata-ratanya sekitar 50 kali per menit. Kalau tidak teratur, maka kita seharusnya menghitung 6 kotak besar, berapa jumlah N-nya dikalikan 10 kan. Nah, nanti kalau belum jelas lihat di kuliah EKG gampang ya. Itu ada kuliah tentang rate di situ ya.
Terus aksis, 1 positif, AVF-nya negatif, 2-nya positif. Jadi bukan LAD ya, masih normal. Terus kita lihat ke PR interval. Nah, ketika lihat ke PR interval, kita lihat ini PR intervalnya normal, tapi ketika di sini kok ada P ya, tidak diikuti oleh GRS. Begitu kayak gitu, maka kita berpikir tentang AV block. Nah, kita lihat di sini. P, 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 P. Tek, 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 tek. AV block, derajat 2, Mobitz tipe 2. Habis itu, apa? Tetap lihat ada bundle branch block apa enggak. Di V1 enggak ada RBBB, tapi di V6 ada bertakik nih, ini takiknya nih. Ini juga ada takiknya. Berarti LB, BB. Jadi apa jawaban nih? V block derajat 2, Mobitz 2 dengan LB, BB. Oke, kurang tinggal 2 soal. Irama sinus apa enggak? Sinus 1P diikuti oleh 1 GRS, 1P diikuti oleh 1 GRS. Aksesnya 1 negatif, AVF positif, RAD. Berapa kali per menit? 1, 2, 3, 4. Oke, 75 kali per menit. Aksesnya normal, berapa? RAD tadi. Terus, PR interval. PR intervalnya normal nggak? Ayo teman-teman, menurut teman-teman PR intervalnya normal nggak? Memendek. Yakin ya memendek ya? Bentar. Kayaknya sih memendek sih. Karena saya melihat ada kayak gelombang delta di sini. Nah, ini gelombang delta. Gelombang delta. Ini dekat banget sama ini. Oke, jadi betul-betul memendek. Memendek dengan gelombang delta. Berarti apa? WPW. Wis, tak jawab. Ya, dok, itu yang di V1, dok. R-nya lebih dari S loh. Apa Anda RVH, dok? Ingat saya bilang tadi, kalau sudah ada WPW, maka jangan keburu-buru bilang ini suatu RVH. Lebih baik dihindari. Karena ini bukan RVH, ini adalah penyebabnya bukan dari RVH-nya, tapi dari preeksitasinya. Ya udah, berhenti aja sinus dengan WPW. Selesai. Oke. Oke, nomor 15. Sambil mau selesai. Apa ini? Irama sinus apa enggak? Sinus karena jelas 1P, QRS, P, QRS ini gelombang T. P, QRS, T. P, QRS, T, ya. P, QRS ini T-nya di sini. Berapa kali per menit? Takikardi. Gitu. 120 kali per menit. Aksis 1 AVF. Aku rasa masih normal. PR interval masih normal. QRS lebar di V1, V6 nggak ada. Hipertrofi nggak ada. Koroner. Ada nggak koroner? ST elevasi? Nggak ada ST elevasi. Yang ada ST depresi. Ini ST depresi. Ini. ST depresi. Di inferior ST depresi nggak begitu ya. Jadi hanya di anterior aja. Jadi iskemia anterior. Oke, betul, ST elevasi di AVR, tapi mau bacanya gimana? Kita memang kalau ada ST elevasi di AVR, kita berpikir ini kalau toh koroner serius. Mungkin left main disease bisa. Tapi biasanya kalau left main disease yang tenanan banget, itu di sini sampai di 2-3 AVF-nya juga ST depresi. Di sini tidak begitu. Ya. Tapi boleh kita tetap aware terhadap ST elevasi di AVR. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? 3 penanya, kalau memang ada, kalau nggak ada kita tutup. Udah ya. Alhamdulillah karena teman-teman kayaknya udah jelas semua dan udah ngantuk. Lid posterior. Diperiksa apa enggak? Gini, kalau lihat ini ya, ST
depresinya kan sampai V4 ya. V5, V6. Artinya lebih banyak cenderung ini iskemia di anterior. Tapi kalau ini khususon ST depresinya di V1, V2, V3, maka ceklah lead posterior. Oke, kalau V1 khusus di sini, ini. Tapi kita lihat di V1, ST depresinya nggak begitu tampak, malah nggak ada. Yang ST depresi malah di V4, V5, V6. Jadi ini lebih cenderung ke iskemia anterior. Ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.